Salah satu hal yang aku juga garis bawahi dalam memilih pemeran di situ, Ernest selalu mengangkat sosok-sosok yang baru, yang mungkin banyak yang mungkin tidak dikenal sama orang. Bahkan Ernest sering sekali membesarkan orang-orang melalui filmnya Ernest. Ada nggak sih alasan-alasan tertentu memilih pemeran tuh harus seperti apa? Pemeran film itu kan sebenarnya yang nomor satu, ada dua elemen kan. Yang pertama skillnya, tentunya skill actingnya, of course. Yang kedua adalah kecocokan dia dengan karakternya. Kadang-kadang ada yang skill actingnya bagus, tapi pas kita coba untuk karakter tersebut kok kayaknya bukan seperti ini yang kami bayangkan ketika baca skripnya gitu. Jadi kalau skill actingnya bagus, kecocokan dia dengan karakternya bagus, ya itulah yang terutama gitu. Kadang-kadang ada faktor lain, tapi buat kami pribadi di Imaginary sih nggak terlalu kayak jumlah followers, misalnya seberapa populer gitu. Nah kalau tentang film yang agak lain, yang ini, agak lain yang kedua ini. Yang kedua ini, apa yang bikin agak lain? Pertama-tama dari segi konsep, kita bukan sequel. Jadi kita konsep agak lain itu sejak awal dirancang seperti terinspirasi dari Warkop DKI. Ketika mereka memulai film baru, ya kita mulai aja baru ceritanya. Jadi ya tidak ada kait sangkut pautnya dengan cerita sebelumnya gitu. Jadi kalau sebelumnya mereka jaga rumah hantu, selesai petualangan itu ya selesai. Di sini mereka jadi detektif mencari pembunuh yang bersembunyi di panti jompo gitu. Konsepnya itu sesuatu yang baru banget. Kita coba untuk jalani di film kedua ini ya semoga jadi sesuatu yang refreshing gitu. Jadi kita tetap setiap cerita bisa start fresh, bisa clean slate, bisa mikir ide yang exciting tanpa terikat sama cerita sebelumnya. Itu penting sih buat kami gitu. Lebih susah mengarahkan aktor profesional atau komika atau mungkin pendatang-pendatang baru sih? Pasti pendatang baru. Pendatang baru kan jam terbang ya. Kalau dibandingkan komika sama aktor lebih susah yang mana? Lebih susah komika lah. Kalau komika biasanya, komika kalau untuk peran-peran kadang-kadang yang trik itu naruh komika di peran drama itu kadang-kadang penonton yang kadang-kadang nggak terima. Jadi harusnya scene-nya drama orang nontonnya ketawa. Itu yang kadang-kadang susah gitu, tricky. Kalau ngeliat Gian ini? Gian sih buat lighting tim cocok sih kayaknya. Dia fisiknya kayaknya kuat sih. Kebetulan aku udah belajar wardrobe kok. Kamu ya dari lighting wardrobe ya? Oke Gian. Nah tadi aku pengen nanyanya adalah pada saat memulai tour ada cuplikan di titik kumpul ya. Bertanya sama istri. Pada saat mau masuk ke dunia film ngobrol juga nggak? Ngobrol pasti. Tapi ngobrolnya lebih di sisi ini kayaknya belum pernah dibahas deh. Ngobrolnya di sisi ketika saya menjadi aktor. Karena konsekuensi menjadi aktor kan harus kadang-kadang bermesraan dengan perempuan lain. Nah, itu yang menjadi perdebatan di awal. Karena awalnya saya sebagai aktor merasa, ya aku kan aktor, bebas dong. Gitu ya. Kamu kok nggak dukung karir aku gitu. Awalnya perdebatannya seperti itu. Terus dia bilang, ya bukan yang nggak dukung karir, aku kan waktu itu mau sama kamu bukan aktor. Kalau kamu aktor belum tentu aku mau. So it's fair gitu loh. Istilah bahasa Inggrisnya, I did not sign up for this version of you. Gue kan nikahnya sama lu yang itu, bukan lu yang ini. Jadi sejak itu ngasih syarat ke siapapun ketika Ernest sebagai aktor ya nggak ada adegan romance, nggak ada adegan mesra-mesraan. Nah ketika dicek toko sebelah dua, karena tuntutan skenarionya emang ada adegan pernikahan antara saya dengan Laura Basuki, itu memang ada adegan cium kening, tapi itu juga istri gue yang ada di monitor gitu. Gitu. Oh, atau karena itu saya dipasangin ini alat setrum gitu. Tombolnya di dia. Nah, atau itu, kelamaan. Itu juga kan yang menjadi alasan kenapa sekarang angkatnya agak lainnya di panti jompo, aman kan ya? Panti jompo itu menurutku dinamika sosialnya menarik sekali. Di satu sisi seolah-olah orang Indonesia tuh merasa kalau naruh orang tua di panti jompo tuh kayak terbengkalai gitu, kayak ngebuang gitu. Padahal banyak orang tua di panti jompo lebih memilih untuk berada di situ daripada tinggal sama anaknya nggak keurus. Di situ dia ada yang ngurus, ada rekan-rekan sebaya bercanda bareng. Jadi ternyata panti jompo itu bukan tempat yang persepsi sebagian orang termasuk saya kayak kasihan ya ditaruh di panti jompo nggak diurus sama keluarganya. Ternyata di panti jompo kita datang pas kita survei lokasi, teman-teman datang ke panti jompo, mereka lagi main piano sambil main kayak keyboard gitu sambil nyanyi-nyanyi gitu, kayak
oh ternyata ya sebagian happy juga. Mungkin ada yang sedih karena berpisah sama anak ya, tapi banyak juga yang terlihat menjalani hari dengan riang gitu. Nah, tapi goals dari Agak Lain 2 ini apa? Yang juga membedakan dari film lainnya? Nggak, sebenarnya kalau Agak Lain, mau film yang kedua, mau film yang sebelumnya, goalsnya adalah bikin penonton ketawa sengakak-ngakaknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.